Salam Ibu Bapak sekalian, hari ini kita masuk dalam satu sesi yang dengan judul Tujuan Luhur dari Suatu Organisasi. Judul ini sengaja dipilih karena banyak sekali juga ada salah pemahaman bahwa organisasi hanya bertujuan kecil, cari uang semata, memasarkan produk saja. Yang dalam era sekarang pandangan tersebut harus kita ubah karena organisasi tanpa tujuan luhur akan sulit untuk bertahan, akan sulit untuk berkembang, apalagi untuk di masa depan. Video ini saya siapkan sedemikian rupa dengan memulai apa sih artinya tujuan luhur yang seringkali di dalam bahasa Inggris disingkat aja purpose. Purpose atau tujuan luhur ini adalah alasan bahwa dari sesuatu atau seseorang atau organisasi ini memang ada. Kenapa dia harus ada? Dan purpose ini menunjukkan suatu hasil yang diharapkan atau diinginkan atau suatu hal yang lebih besar lagi dan menuntut determinasi, konsistensi kita, energi kita untuk mencapainya. Bila kita lihat sekarang, ada 6 kriteria dari purpose organisasi. Di sini kita lihat bahwa purpose pertama sekali adalah akan menentukan apa sih yang organisasi mau kontribusi untuk society. Bukan sekedar ada produk atau jasa di sini. Kedua, purpose ini akan memberikan jawaban terhadap pertanyaan why this work is important. Baik buat organisasi, baik buat manajemennya, baik buat karyawan-karyawannya. Purpose akan menjadi sumber inspirasi dan motivasi. Oleh karena itu, purpose harus menggunakan kata-kata yang sangat kuat, pendek, tapi juga mencakup hal yang ingin kita sampaikan dari segi opportunities and challenge. Oleh karena itu ada beberapa key point dari purpose. Pertama adalah purpose ini sentral sekali. Ya, kita lihat sini purpose sentral yang akan mengcapture, akan menangkap dan juga memastikan filosofi dari apa yang kita percaya di organisasi dan keseluruhan employee-nya atau karyawannya atau insannya, sehingga nantinya ini akan memberikan kejelasan dan prioritas-prioritas apa yang organisasi harus dan akan lakukan. Dan purpose itu oleh karena itu menjadi alasan dari kehadiran atau adanya organisasi. Purpose akan menyatukan usaha-usaha, akan menginspirasikan aksi-aksi, dan akan menjadi juga sumber keberartian employee. Employee merasa berarti di dalam organisasi kita, bukan hanya sekedar bekerja saja. Oleh karena itu purpose itu diharapkan mudah diingat dan mudah dikutip. Kita ambil contoh di sini. Saya mengambil contoh ini dari kutipan yang disediakan oleh Sheila Margulis yang dengan sangat apik memberikan gambaran contoh. Kita lihat sini, bank misalnya. Bank purpose-nya apa? Ada satu bank purpose-nya adalah we help people achieve their dream. Menolong manusia memperoleh atau merealisasikan mimpinya. Bukan sekedar yuk memberikan kredit. Itu zaman dulu sekali. Beverage company yang memberikan manfaat dan menyediakan kesegaran dalam hidup. Perusahaan roti mendorong atau mendukung kehidupan. Chemical company improve living environments. Communication company enhance image. Consumer product membuat hidup itu lebih fun. Kita melihat ya, misalnya library pun di sini akan connect people dengan information. Jadi akan menyambungkan orang dengan informasi, bukan sekedar menyediakan buku. Kalau misal medical group juga di sini Bapak ya, bukan menyediakan hanya yuk peralatan atau obat-obatan, tapi preserve and improve human life, menjaga dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Nah di sini non-profit organization bukan sekedar bagi-bagi derma, tapi helping the world reducing poverty, menolong dunia ini mengurangi kemiskinan. Misal Facebook yang sangat hype lah di kalangan milenial. Facebook apa sih purpose-nya? Bring the world closer together, bukan menjual aplikasi, tapi membuat dunia ini menjadi lebih dekat satu sama lain. CID apa ya? Dia spread ideas, jadi memproduksi ideas yang sangat berharga untuk diberbagikan ke seluruh masyarakat di dunia ini. IKEA bukan buat furniture,
tapi making everyday life better, membuat hidup sehari-hari lebih baik. Dan kemudian civic health apa? Dia akan mendorong manusia untuk memperoleh jalur kesehatan yang lebih manusiawi, yang lebih efisien dan efektif. Nah, purpose di sini singkat, tapi dia akan menunjukkan apa sih keberadaan, apa sih reason, alasan organisasi itu untuk berada. Oleh karena itu, saya akhiri video singkat ini dengan satu pertanyaan atau dua pertanyaan, yaitu apakah kita sekarang memang working for the right purpose? Apa kita semua pernah bertanya ke diri kita, apakah kita bekerja untuk tujuan luhur yang betul, yang benar, bukan sekedar cari makan, bukan sekedar cari uang, bukan sekedar semenang-menangan, bukan. Dan apakah organisasi kita sendiri juga sudah punya tujuan luhur yang pas? Nah, ini pertanyaan ini bukan hanya untuk employee, tapi juga untuk owner, investor masa depan, untuk employee masa depan, untuk manajer masa depan, untuk direktur masa depan. Dan closing slide saya mengutip kata-kata yang mengatakan begini, if you do something on purpose, you do it intentionally, not by accident. Yang menekankan bahwa kalau kita melakukan sesuatu dengan adanya tujuan luhur di sini, kita ada niat dan ada aksi untuk ke sana, sehingga hidup kita bukan sekedar accident, kecelakaan. Karena apa? Kalau kita tidak do it on purpose, it was an accident. Nah, ini sekarang ke kita semua. Mau hidup kita penuh dengan aktivitas, tujuan, pengambilan keputusan untuk suatu tujuan yang luhur, membawa suatu kebaikan, atau hidup kita sekedar kumpulan accident saja? Ini adalah pertanyaan untuk kita semua. Karena organisasi di masa depan tanpa suatu tujuan yang luhur hanya akan mengumpulkan accident saja dan akan sulit untuk bisa berkesinambungan maupun berkelanjutan. Demikian Ibu Bapak video singkat dari saya hari ini mengenai tujuan luhur dari seorganisasi, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk Ibu Bapak sekalian dan adik-adik milenial di seluruh Indonesia. Salam sehat. Terima kasih.